Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada pertemuan yang ke-8. Pada kali ini, pada kesempatan ini kita akan mempelajari topik selanjutnya di dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang berjudul Kemiskinan dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa Departemen SKPM, saya pikir semua sudah sering mendengar istilah kemiskinan atau sering sekali melihat kondisi kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Nah, di dalam perkuliahan kali ini kita akan mempelajari mengapa realitas kemiskinan baik itu yang terjadi di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan kerap kali terjadi, dan dari dulu hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah klasik yang belum pernah dapat terselesaikan. Ya, dan pada materi kali ini kita akan mempelajari juga upaya-upaya apa saja sih yang bisa dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teman-teman mahasiswa sekalian, pada slide yang kedua ini mari kita renungkan, resapi dengan melihat ke-5 gambar di dalam slide. Ya, kita bisa melihat gambar yang pertama, gambar yang paling kiri atas. Di situ kita lihat ada anak kecil yang sedang mengkonsumsi makanan, ya. Apakah ini layak dikatakan sebagai makanan ya yang dikonsumsi oleh anak kecil? Kalau kita lihat tanpa alas, makanan tersebut berserak di tanah dan anak kecil tersebut tidak segan atau tidak enggan untuk mengkonsumsinya. Kemudian bandingkan dengan gambar di sebelah kanannya. Di situ ada anak kecil yang duduk nyaman di atas kursi, kemudian ada makanan di depannya yang terletak atau berada di atas meja dengan makanan yang kita lihat tanpa lezat, ya. Kemudian dengan minuman yang bermerek. Nah, teman-teman mungkin bisa membandingkan atau bisa menduga seperti apa sih latar belakang dari kedua anak ini, ya. Mana yang berasal dari keluarga yang mampu dan mana anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau kita istilahkan sebagai keluarga miskin. Kemudian gambar yang ketiga di sebelah kiri bawah, di situ kita lihat ada seorang pengemis yang tertidur beralaskan kardus, ya, tanpa alas kaki dan tidur di pinggir jalan atau di trotoar. Kemudian kita bandingkan di sebelah kanannya ada seekor hewan anjing yang tidur nyenyak dengan bantal dan guling di atas kasur. Ya. Dari kedua gambar tersebut kita bisa menduga seperti apa sih latar belakang dari kedua objek di dalam gambar ini. Ya, kita bisa menduga bahwa orang yang tertidur di atas kardus di pinggir jalan ini berada dalam kondisi yang miskin, ya. Kemudian beruntungnya seekor anjing ini mendapatkan fasilitas yang begitu mewah dari pemeliharanya, ya. Anjing ini mendapatkan fasilitas bisa tidur nyaman di atas kasur beralaskan bantal dan guling. Kemudian yang kelima paling kanan, di situ terlihat terdapat gedung yang menjulang tinggi, ya. Kemudian di bawahnya terdapat pemukiman yang dapat dikatakan sebagai pemukiman yang kumuh. Nah, ini seringkali kita lihat di wilayah
perkotaan atau urban, ya, seperti kota Jakarta, banyak sekali slum area, ya, wilayah-wilayah kumuh yang tetap bertahan di tengah menjulangnya gedung-gedung tinggi perkantoran dan pemukiman-pemukiman elit. Nah, ini menunjukkan masih terdapat paradoks, ya, di negeri ini. Ya, paradoks di negeri ini, pertanyaannya mengapa bisa terjadi, ya. Ada yang begitu miskin, tetapi ada juga yang sangat kaya, ya. Sebetulnya apa yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi? Paradoks dan kontradiksi yang terjadi di negeri ini, kira-kira apa yang menjadi faktor kondisi tersebut terus saja berlangsung, ya? Apakah selama ini kita menganggap bahwa kondisi paradoks sebagai hukum alam yang harus kita terima apa adanya, ya, selayaknya siang dan malam, hitam dan putih, kaya dan miskin, dan lain sebagainya? Atau karena kita menganggap bahwa ini adalah sebagai takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sebagai manusia hanya bisa pasrah tanpa ada upaya untuk keluar dari kondisi kemiskinan atau membawa keadilan di negeri ini. Atau yang ketiga, sebetulnya terjadi persoalan struktural, ya, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial seperti ketimpangan pendapatan, ya, akses yang dikuasai oleh sepihak atau segolongan tertentu atas sumber daya ekonomi, sumber daya alam. Kemudian pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam yang sepihak, mulai dari sektor pertanian dikuasai oleh golongan tertentu, kemudian sektor perikanan, perkebunan, dan pertambangan, ya, hanya mampu diakses oleh pihak-pihak tertentu saja tanpa membawa manfaat yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau yang keempat, bahwa selama ini kita tidak memiliki kesadaran atas kondisi kemiskinan, ya, sehingga kita tidak peka terhadap permasalahan yang terjadi. Kita semua pasti sepakat bahwa kemiskinan itu adalah masalah sosial yang harus kita atasi, kita selesaikan, dan kita perlu berupaya bagaimana supaya kondisi kemiskinan yang kerap terjadi di masyarakat itu harus terselesaikan. Nah, untuk itu kita perlu mengenali apa itu kemiskinan, ya. Kita harus mempelajari apa sih definisi dari kemiskinan itu. Ya, kemudian kita juga perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kemiskinan, faktor-faktor yang menyebabkan keluarga jatuh miskin, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara mengukur dari kemiskinan, mengukur tingkat kemiskinan. Kemudian kita juga perlu menyiapkan instrumen yang mampu mengukur tingkat kemiskinan. Dan yang terakhir, ketika kita mengenali apa itu kemiskinan, kita mengetahui penyebab dari kemiskinan, mampu mengukur dengan menggunakan instrumen tertentu, maka tahap selanjutnya kita perlu berpikir solusi apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.
Berikut ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan kondisi kemiskinan yang dialami oleh seseorang. Dalam hal ini adalah Pak Ujang sebagai salah satu warga desa yang mengungkapkan bahwa beliau sangat bersyukur ketika dapat makan di hari ini, ya. Bagaimana bisa menyekolahkan anaknya untuk makan saja sulit. Seperti kita ketahui bahwa makan itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk. Tidak ada makhluk yang mampu bertahan hidup tanpa makan. Ya, jadi makan ini adalah salah satu kebutuhan dasar harus dipenuhi. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dapat dikatakan sebagai golongan miskin. Jangankan untuk menyekolahkan anaknya atau memenuhi kebutuhan pendidikan. Ya, seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah salah satu upaya atau faktor untuk keluar dari kemiskinan, ya. Sungguh beruntung kita yang dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Ya, kita harus bersyukur karena tidak banyak orang yang mampu mengenyam pendidikan. Padahal mereka sangat menginginkan sekali mampu menyekolahkan anaknya, ya. Kemudian banyak juga anak-anak yang putus sekolah, ya. Sementara dia ingin sekali sekolah, ya. Jadi kita perlu merefleksikan diri. Begitu banyak orang-orang di sana yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, ya. Jadi manfaatkan, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti apa sih kondisi kemiskinan, ya. Kemiskinan itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti kita ketahui, kebutuhan dasar itu tidak hanya makan, ya. Kebutuhan dasar kita termasuk juga adalah pemenuhan akan sandang, ya, pakaian, dan juga papan atau tempat tinggal. Nah, ini adalah definisi dari kemiskinan. Ya, ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Dan kondisi tersebut terus saja berlangsung ketika seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam kondisi kemiskinan tidak memiliki upaya untuk keluar dari kondisi tersebut. Ya. Dari kondisi kemiskinan, tertutup akses untuk pendidikan. Dan dari situ tertutup pula akses terhadap pekerjaan. Karena selama ini untuk mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan syarat-syarat tertentu, ya, dibutuhkan level pendidikan tertentu untuk dapat masuk ke sebuah perusahaan, ya, atau unit-unit pekerjaan. Nah, ini dapat dikatakan seperti lingkaran kemiskinan, ya. Seseorang yang berada dalam kondisi kemiskinan terus saja terkurung tanpa memiliki daya untuk keluar dari kondisi tersebut. Negara kita Indonesia sebetulnya adalah negara besar. Ya. Wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Mulai dari sumber daya hutannya, ya, kemudian lautnya, kemudian pesisirnya, kemudian kultur, bahasa, etnis,
agama, dan lain sebagainya. Sebetulnya yang kita miliki saat ini itu menjadi potensi yang besar untuk kita menjadi negara yang maju, ya. Tetapi kondisinya saat ini banyak sekali rakyat Indonesia yang berada dalam kondisi kemiskinan. Melalui peta ini kita bisa melihat yang berwarna merah itu adalah wilayah di mana persentase kemiskinannya tinggi. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah wilayah dengan persentase kemiskinannya yang rendah. Mana yang berwarna merah? Yang berwarna merah adalah Papua. Ya, mengapa demikian? Persentase kemiskinan sangat tinggi jika dibandingkan persentase kemiskinan yang terjadi di wilayah Kalimantan, kemudian di wilayah Jawa dan Sumatera. Nah, persentase di sini adalah perbandingan antara jumlah orang miskin dengan populasi di dalam sebuah wilayah. Ya, artinya di Papua dengan populasi yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan di Pulau Jawa, ya, jumlah penduduk miskinnya itu lebih dari sama dengan 35%. Ya. Kemudian yang berada di wilayah Kalimantan yang berwarna hijau, di situ dikatakan bahwa terdapat lebih dari sama dengan 10% ya penduduk miskin di wilayah tersebut. Ya. Nah, coba kita bandingkan dengan slide berikutnya. Pada slide ini menyajikan data sebaran penduduk miskin di Indonesia. Pada gambar ini terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak berada di wilayah Pulau Jawa. Ya, sementara di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, jumlah penduduk miskinnya jauh lebih sedikit. Nah, jika kita bandingkan dengan data sebelumnya, di mana Papua adalah wilayah yang merah, di situ tergambarkan persentase kemiskinannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang lain. Nah, jika kita membandingkan dari dua data tersebut, apa yang bisa kita analisis dari sini? Ya, dari dua data tersebut kita dapat mengatakan bahwa terjadi ketimpangan yang begitu besar, ya, di Pulau Jawa. Ketimpangan atau jarak antara masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dengan masyarakat yang berada atau dalam kondisi yang sangat kaya. Ya, memang wajar ketimpangan itu kerap terjadi di wilayah-wilayah yang cenderung heterogen, kompleks, ya, yang biasanya terjadi di wilayah urban atau perkotaan. Kemudian poin yang kedua, kita dapat mengatakan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan, ya, antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur. Ya. Ketimpangan pembangunan ini yang melanggengkan kondisi kemiskinan di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, dari kedua data ini, kira-kira apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana upaya yang bisa dilakukan sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan, mengurangi gap atau mengurangi ketimpangan yang terjadi?
Di masa pandemi COVID-19 yang saat ini tengah berlangsung, tentu kita semua mengetahui bahwa banyak sekali pihak-pihak yang terdampak akibat dari pandemi ini. Banyak kelompok masyarakat yang kehilangan mata pencariannya, kehilangan sumber pendapatan hariannya. Nah, tentunya ini terbukti dari data yang dikeluarkan oleh BPS, ya, yang diolah oleh katadata.com. Pada grafik menggambarkan bahwa pada tahun 2020 di bulan Maret terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang pada tahun 2019 pada bulan September jumlah penduduk miskin adalah 24,8 juta jiwa, dan pada tahun ini terjadi peningkatan sebanyak 2 juta jiwa. Bayangkan betapa besarnya peningkatan jumlah orang miskin akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, apakah kondisi ini berdampak pula bagi wilayah-wilayah pedesaan? Ya, sebelumnya kita mengetahui bahwa desa menjadi kantong kemiskinan di Indonesia. Kita lihat pada grafik di bawah yang berwarna merah itu adalah wilayah desa, ya, di mana jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk miskin di wilayah perkotaan. Ya, karena kondisi kemiskinan yang terjadi di desa sehingga terjadi mobilitas sosial atau mobilisasi sosial, ya, pergi merantau atau meninggalkan desanya ke wilayah perkotaan dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Ya, ini ada teori dorong dan tarik yang menjadi faktor seseorang pergi meninggalkan desanya. Satu sisi bertahan di desa tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan untuk pemenuhan kehidupan hidupnya, kemudian mau tidak mau pergi merantau ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Tetapi seringkali di wilayah perkotaan mereka tidak mampu untuk bersaing atau masuk ke dalam lapangan pekerjaan karena keterbatasan pendidikan, ya, atau keterampilan yang dimiliki, sehingga mereka hanya mampu masuk ke dalam sektor-sektor informal, ya, menjadi pedagang, ya, menjadi pedagang kaki lima. Nah, kemudian kondisi tersebut diperparah dengan kehadiran pandemi COVID-19, di mana pada bulan Maret terjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga banyak perkantoran yang tutup, jalan-jalan menjadi kosong, sehingga banyak pedagang atau penduduk yang beraktivitas pada sektor-sektor informal mengalami kerugian karena tidak ada konsumen. Nah, kondisi yang demikian mengakibatkan banyak penduduk desa yang tadinya pergi merantau ke kota, kemudian di kota dihadapkan pada masalah pandemi COVID yang mempengaruhi tingkat pendapatan, penghasilan, sehingga mendorong terjadinya arus balik ke wilayah pedesaan. Ya. Sehingga banyak sekali pengangguran-pengangguran yang berada di desa. Nah, artinya di sini adalah kemiskinan masih bercirikan desa. Sekaligus dari data ini menunjukkan bahwa desa menjadi sandaran terakhir bagi penduduk untuk dapat bertahan hidup. Ya.
Berikut ini kami sajikan potret kemiskinan yang terjadi di desa, kasus Desa Cilongok di Kabupaten Banyumas. Ya, ini adalah data yang didapatkan dengan pendekatan drone participatory mapping yang digagas oleh Dr. Sofyan Saf. Ya, dari data desa presisi diketahui terdapat banyak sekali keluarga di Desa Cilongok yang terkategorisasi sebagai keluarga prasejahtera. Dari data ini kita bisa lihat jumlah keluarga prasejahtera ada sebanyak 1.890 kakak, di mana keluarga prasejahtera ini adalah keluarga yang memiliki pendapatan kurang dari UMR, ya, upah minimum regional. Ya, di Banyumas UMR-nya adalah sebesar 1.900.000. Kemudian kategori sejahtera 1, kemudian sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 4, ya, itu adalah keluarga dengan pendapatan yang lebih besar daripada UMR Kabupaten Banyumas. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan, ya, yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, ya, kebutuhan dasarnya. Karena apa? Karena pendapatan yang dimiliki tidak lebih dari UMR. Nah, data berikutnya menunjukkan bahwa terdapat keluarga mana saja yang mendapatkan bantuan sosial, baik bantuan sosial yang berasal dari pusat, berasal dari daerah, dari desa, dan juga bantuan sosial dari swasta. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa ada cukup banyak keluarga yang tidak mendapatkan bantuan sosial, ya, apalagi membangun data desa presisi ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2020. Artinya di masa pandemi ini sebetulnya banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, ya, dari berbagai aras kepada keluarga-keluarga miskin di desa. Nah, tetapi realitas yang terjadi adalah ada sebanyak 1.800-an keluarga tidak mengakses bantuan sosial. Padahal kalau kita lihat pada data sebelumnya, itu ada banyak sekali keluarga yang dikategorisasikan sebagai keluarga prasejahtera. Artinya di sini dapat dikatakan banyak keluarga prasejahtera yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Padahal semestinya mereka berhak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut sebagai upaya menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian ini juga menjadi temuan di dalam penelitian yang kami lakukan di Desa Cilongok, bahwa ada keluarga prasejahtera yang tidak mendapatkan bansos. Padahal kalau kita lihat kondisi keluarganya, kemudian aset yang dimiliki, yaitu rumah dengan kondisi yang tergambarkan pada slide ini, ya. Dinding dengan tembok tanpa plester, kemudian alas rumahnya masih semen, kemudian beratapkan genteng. Kemudian penghasilannya juga bisa kita lihat tidak lebih dari UMR. Tetapi keluarga ini tidak mendapatkan bantuan sosial, baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat. Dan yang lebih menarik lagi, hasil dari riset yang dilakukan ditemukan ada keluarga yang terkategorisasi sejahtera 4, artinya
memiliki pendapatan lebih dari 2 kali lipatnya UMR, ya, tetapi keluarga ini mendapatkan bantuan sosial dari pusat. Nah, hal tersebut seringkali terjadi di desa, ya. Banyak pihak-pihak yang sebetulnya sangat membutuhkan bantuan, ya, karena kondisi yang sangat miskin dialami, tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Tetapi ada juga pihak-pihak yang sebetulnya tidak membutuhkan tetapi mendapatkan bantuan sosial. Nah, ke depan memang desa harus dibekali dengan data-data yang presisi dan akurat sehingga mampu menggambarkan kondisi seutuhnya yang tengah dialami desa. Ya, siapa-siapa saja yang berada dalam kondisi kemiskinan, kemudian siapa-siapa saja yang tidak berada dalam kondisi kemiskinan. Berikut ini adalah siklus dan penyebab kemiskinan. Pada gambar menunjukkan bahwa background keluarga atau latar belakang keluarga itu menentukan individu di dalam keluarga tersebut. Ketika keluarga tersebut memiliki background ekonomi yang baik, maka individu-individu di dalamnya akan memiliki kesempatan yang luas pada penguasaan terhadap aset, sarana prasarana produksi seperti tanah, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ meningkatkan kemampuan individu di dalam keluarga untuk mengelola aset yang dimiliki, sehingga kondisi keluarga tersebut melengkapi kepada individu-individu di dalamnya. Ya, begitu juga dengan background keluarga dengan ekonomi yang rendah, keluarga dalam kondisi kemiskinan, di mana kemiskinan ini akan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya ketika individu di dalamnya tidak memberikan effort yang lebih untuk keluar dari kemiskinan. Terlebih lagi, faktor struktural sangat menentukan, ya, seberapa besar keluarga tersebut mampu mengakses aset atau sarana produksi seperti penguasaan terhadap tanah dan teknologi. Sebelumnya telah disampaikan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, baik itu pangan, sandang, dan papan. Ya, definisi tersebut adalah definisi kemiskinan absolut. Ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa kemiskinan itu bisa diukur dari pendapatan, kemudian dibandingkan dengan upah minimum regional atau UMR. Ya, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain, itu UMR-nya berbeda. Ya, artinya di sini kita tidak bisa menstandarisasi kondisi kemiskinan seseorang atau keluarga. Nah, ini adalah definisi dari kemiskinan relatif, yaitu pembagian pendapatan nasional di antara berbagai lapisan masyarakat. Ya, kita tidak bisa menyamakan kondisi kemiskinan di wilayah satu dengan wilayah yang lain. Ya, orang miskin yang berada di wilayah negara maju itu tidak bisa disamakan dengan orang miskin yang berada di negara berkembang. Ya. Kemudian ada juga kemiskinan struktural, di mana kemiskinan ini berlangsung atau terjadi akibat dari struktur dalam masyarakat. Ya. Terjadi ketidakadilan atau ketidakmerataan program pembangunan sehingga mendorong terjadinya kemiskinan struktural. Ya. Sebagai contoh, misalkan terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah Indonesia Barat
dengan wilayah Indonesia Timur. Kemudian antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Bagaimana orang-orang desa memiliki atau menghadapi kesulitan untuk mengakses ya pemenuhan kebutuhan pendidikan karena tidak ada bangunan sekolah yang tersedia, atau mengalami kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan karena di desanya sangat terbatas tenaga medis, sangat terbatas sarana prasarana kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipologi dari kemiskinan struktural. Kemudian yang keempat adalah kemiskinan sosial budaya atau biasa dikenal dengan kemiskinan kultural, di mana kemiskinan ini berlangsung atau terjadi dipengaruhi dari kultur dari orang yang bersangkutan. Ya, apakah orang ini malas, tidak mau bekerja, ya sehingga mengakibatkan dirinya tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Setelah kita mengetahui berbagai definisi dari kemiskinan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan. Yang pertama adalah mengukur kemiskinan setara dengan beras, ya. Seberapa besar konsumsi beras yang dilakukan oleh keluarga, itu bisa menentukan apakah keluarga tersebut berada pada kategorisasi miskin, ya, menengah, atau kaya. Nah, setara dengan beras ini menjadi indikator yang dikeluarkan oleh Profesor Sayogyo sebagai Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengukuran kemiskinan dari Bank Dunia, kemudian dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian mengukur kemiskinan dengan kebutuhan fisik minimum, dan terakhir pengukuran kemiskinan secara partisipatif. Berikut ini adalah garis kemiskinan Sayogyo, di mana garis kemiskinan ini diukur dengan menggunakan tingkat konsumsi dan pengeluaran setara dengan kilogram beras. Ya, ada 3 tingkatan kemiskinan menurut Sayogyo. Yang pertama adalah miskin, kemudian yang kedua sangat miskin, dan ketiga adalah melarat. Kemudian ini dibedakan antara wilayah perkotaan dengan wilayah desa, ya, di mana individu yang miskin adalah individu yang hanya memenuhi kebutuhan dasarnya berupa beras, ya, minimal 480 kg sampai 600 kg per tahun per kapita. Kemudian di wilayah pedesaan adalah seseorang yang memenuhi kebutuhan pangan berasnya minimal 320 kg per tahun sampai 480 kg per tahun. Kemudian untuk tingkatan kemiskinan sangat miskin adalah di mana individu yang memenuhi kebutuhan pangan berasnya sebanyak 360 kg per tahun sampai 480 kg per tahun. Ya, kemudian untuk wilayah pedesaan adalah ia yang memenuhi kebutuhan pangan berasnya sebesar 240 kg per tahun sampai 360 kg per tahun. Kemudian untuk tingkatan kemiskinan melarat untuk wilayah perkotaan, individu yang mampu memenuhi kebutuhan pangan berasnya sebesar 270 kg per tahun sampai 390 kg per tahun. Kemudian untuk wilayah pedesaan 180 kg per tahun sampai 300 kg per tahun. Selanjutnya garis kemiskinan menurut Bank Dunia, World Bank, atau diadopsi juga oleh Badan Pusat Statistik, bahwa garis kemiskinan menurut World Bank adalah
berdasarkan dari pendapatan per kapita, yaitu sebesar $2 per hari, atau disetarakan dalam rupiah sebesar kurang lebih 30.000 per hari per kapita. Ya, kemudian pendapatan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ya sebesar 2.100 kalori per hari. Ya, kemudian ada testimoni atau ungkapan yang dikeluarkan oleh PM Inggris bahwa sesungguhnya kemiskinan yang berlangsung di negara dunia ketiga adalah anugerah Tuhan bagi negara-negara maju. Mengapa pernyataan ini bisa keluar? Karena memang seringkali negara-negara maju diuntungkan dari kondisi kemiskinan yang dirasakan oleh negara dunia ketiga. Ya, keberadaan kondisi kemiskinan di negara dunia ketiga di situ menjadi pintu masuk bagi negara maju untuk memberikan berbagai bantuan finansial, ya, berupa permodalan, kemudian tenaga ahli dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan buku yang ditulis oleh Hancock yang berjudul Dewa-Dewa Pencipta Kemiskinan, di situ mengkritisi setiap bantuan-bantuan permodalan finansial dari negara maju ya kepada negara-negara berkembang, bahwa sesungguhnya bantuan-bantuan tersebut ternyata sebagian besar yang diuntungkan adalah negara maju. Ya, mengapa demikian? Karena bantuan permodalan mengharuskan negara dunia ketiga membayar utang beserta bunganya. Kemudian dari situ pengaruh negara maju terhadap negara dunia ketiga menjadi semakin kuat dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di negara dunia ketiga. Kemudian di sisi yang lain, negara dunia ketiga sangat sedikit sekali mendapatkan manfaat dari bantuan permodalan dari negara-negara maju. Kemudian untuk mengukur tingkat kemiskinan bisa menggunakan juga KFM atau kebutuhan fisik minimum, di mana dalam menentukan tingkat kemiskinan melihat dari tingkat pendapatan minimum yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan fisik setiap orang, ya. Dalam hal ini adalah kecukupan makanan, kecukupan pakaian, serta perumahan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, kekurangan dari instrumen ini untuk mengukur tingkat kemiskinan, kekurangannya adalah setiap negara itu memiliki perbedaan, ya, latar belakang, kultur, psikologi, sosial, dan ekonomi dari setiap penduduknya, sehingga menyulitkan menentukan kebutuhan fisik minimum yang terstandarisasi atau generalisasi atau bisa dipakai atau diberlakukan di setiap daerah. Kemudian solusinya dapat ditentukan international poverty line, ya, batas minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Ya, patokannya adalah dengan melihat kadar daya beli atas seluruh uang yang diukur berdasarkan satuan nilai mata uang dari suatu negara berkembang. Instrumen selanjutnya adalah Participatory Poverty Assessment atau PPA. Prinsipnya instrumen ini adalah mengukur kemiskinan berdasarkan konteks lokal, ya, menyesuaikan dari struktur sosial yang berlangsung pada suatu komunitas atau masyarakat. Ya, kemudian bagaimana tingkat kemiskinan itu diukur dengan cara mengidentifikasi siapa dan apa yang dimiliki oleh masing-masing warga di dalam struktur sosial masyarakat. Ya, kemudian dibangun secara bersama-sama, secara partisipatif,
indeks pengukuran dari kemiskinan. Artinya kita bisa membuat garis kemiskinan lokal sesuai dengan lokalitas pada suatu wilayah, pada suatu komunitas, ya, secara partisipatif. Nah, ini adalah salah satu contoh indikator kemiskinan yang didapatkan secara partisipatif, ya, di salah satu komunitas warga Mamasa. Di sini tercantum ada 9 indikator. Ya, yang pertama adalah lahan basah, kemudian kerbau, pendapatan, rumah, kemudian perabot, termasuk di dalamnya adalah pemilikan kendaraan, kemudian ternak, kemudian kebun, pendidikan, dan pola makan. Nah, indikator atau ukuran ini ditentukan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan di dalam suatu komunitas, ya. Kemudian masing-masing indikator atau ukuran ini dibuatkan semacam range, ya, yang membedakan antara masyarakat yang kaya, kemudian sedang, dan miskin. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di komunitas di Kabupaten Mamasa, bahwa yang dikatakan sebagai orang kaya adalah mereka yang memiliki lahan basah atau sawah seluas 15 sampai 30 are, ya, beserta kolam ikan. Nah, kemudian untuk kelas kesejahteraan sedang, ya, atau istilah lokalnya adalah satanga, itu adalah mereka yang menguasai lahan basah atau sawah seluas 1 sampai 14 are, ya, termasuk dalamnya adalah kepemilikan kolam ikan. Ya, kemudian yang miskin atau istilah lokalnya adalah mase-mase, adalah mereka yang tidak memiliki lahan basah atau sawah. Mereka biasanya hanya sebatas sebagai penggarap saja. Kemudian untuk indikator yang kedua, yaitu kepemilikan hewan ternak, dalam hal ini adalah kerbau. Ya, orang yang kaya dia memiliki kerbau lebih dari 1 ekor. Kemudian masyarakat yang dikatakan kelas sedang atau kelas menengah, mereka tidak memiliki kerbau. Kemudian begitu juga dengan masyarakat miskin, tidak memiliki kerbau. Kemudian untuk indikator 3 dilihat dari pendapatannya, sumber penghasilan setiap bulan. Ya, yang dikatakan sebagai kalangan kaya atau kalangan kelas atas adalah mereka yang menjadi PNS golongan 1 sampai golongan 3 dengan pendapatan lebih dari 750.000. Kemudian untuk kelas menengah atau sedang adalah mereka yang biasanya berprofesi sebagai tukang ojek dengan penghasilan Rp300.000. Kemudian untuk kalangan miskin adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, ya, biasanya pekerja lepas, di mana penghasilan yang didapatkan adalah 50.000 per bulan. Ya, kemudian dilihat di kondisi rumahnya, ya, bagaimana atapnya, dindingnya, kemudian jendelanya, kemudian seberapa luas lah rumah yang dimiliki. Nah, kalau kalangan kelas atas atau kaya adalah mereka yang memiliki rumah dengan atap dari seng, kemudian dindingnya dari papan, kemudian jendelanya berkaca, kemudian ukurannya 6 kali 12 meter. Kemudian kalangan kelas menengah atau sedang memiliki rumah beratapkan seng, kemudian semi dinding papan, kemudian ukurannya 5 kali 9 meter. Kemudian yang miskin adalah mereka yang memiliki rumah
beratapkan alang-alang atau rumbia, dinding dari bambu, kemudian ukurannya juga lebih kecil dibandingkan dengan kelas menengah dan kelas atas. Kemudian dilihat dari kepemilikan perabotan, termasuk juga kendaraan, ya. Yang dikatakan sebagai kalangan kaya adalah mereka yang memiliki TV, radio, tempat tidur, motor, lemari kaca, parabola, ya. Kemudian yang kelas menengah atau sedang hanya memiliki radio, kasur, kemudian lemari kayu, dan yang miskin hanya memiliki tikar dan kasur. Kemudian ternak lainnya, ya, apakah memiliki babi, ayam, kemudian bebek, itu bisa dilihat bagaimana perbedaan di antara kalangan kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, ini semua indikator atau batasan-batasan, ukuran-ukuran itu ditentukan secara partisipatif oleh komunitas setempat. Kita sudah mengetahui berbagai instrumen untuk mengukur tingkat kemiskinan. Nah, pertanyaannya, sebetulnya apa sih tujuannya kita menggunakan instrumen tersebut untuk mengukur tingkat kemiskinan? Yang pertama adalah dari instrumen ini kita bisa menentukan posisi kesejahteraan suatu daerah atau negara. Kita bisa mengukur seberapa besar tingkat kemiskinan di wilayah, ya. Kemudian kita bisa membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita mampu mengidentifikasi kondisi existing suatu wilayah, ya, seperti apa kondisi uh, keluarga miskin atau kaum miskin di suatu wilayah, ya. Bagaimana kriterianya, bagaimana masalah yang sering dihadapi, ya, faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan mereka tetap miskin, ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka untuk mampu keluar dari kemiskinan. Ya, seperti tadi kita mempelajari PPA, ya, Participatory Poverty Appraisal. Dari situ kita bisa mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan, ya. Jadi ketika kita ingin mengangkat suatu komunitas keluar dari kemiskinan, maka bisa mendorong terjadinya peningkatan penguasaan atas aset-aset yang paling mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu komunitas. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan instrumen mengukur tingkat kemiskinan, kita bisa menentukan target atau sasaran untuk program pembangunan, ya. Dari instrumen ini kita bisa tahu siapa saja yang terkategori miskin, dan dari data tersebut kita bisa menggunakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang perlu mendapatkan bantuan, misalkan perlu mendapat latihan atau pendampingan sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan. Kemudian, upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada pada lapisan kelas bawah, ya, atau mereka yang berada dalam kondisi miskin. Ya, pendekatan pemberdayaan dapat kita lakukan, ya, yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek strategi, kemudian aksi, dan yang ketiga adalah kebijakan yang afirmatif. Seringkali kita mendengar ada 2 perspektif untuk membantu orang miskin. Yang pertama, kita memberikan ikan untuk dapat mereka makan, atau kita memberikan pancing, ya, memodali pancing sehingga mereka bisa
mandiri mencari ikan, kemudian ikan tersebut dapat dikonsumsi oleh si pemancing. Nah, eh, strategi yang dapat kita lakukan adalah strategi pemberdayaan. Artinya kita tidak semata-mata memberikan charity atau bantuan bansos konsumtif ya, tetapi kita bisa meningkatkan kompetensi dari eh, sasaran dari program. Dalam hal ini ada mereka yang berada pada lapisan bawah atau masyarakat miskin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mentransfer pengetahuan. Ya, kita sebagai akademisi yang berada di institusi pendidikan, kita mengenyam pendidikan, memiliki pengetahuan. Nah, itu coba kita transfer kepada masyarakat, ya. Kemudian selain itu kita mentransfer teknologi inovasi yang inklusif sehingga teknologi tersebut bisa digunakan, diimplementasikan oleh masyarakat. Kemudian perlu juga ada penyadaran-penyadaran kritis kepada masyarakat, ya. Kita perlu memberikan penyadaran kondisi yang sebetulnya tengah mereka alami. Ya, seringkali orang miskin atau masyarakat yang berada pada lapisan bawah itu tidak menyadari kondisi yang tengah mereka hadapi. Ya, mereka seakan-akan pasrah terhadap situasi. Ya, mereka seakan-akan tidak berdaya terhadap ketimpangan struktural yang tengah berlangsung. Ya, kita sebagai agen perubahan perlu memberikan kesadaran kritis kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan aksi-aksi atau tindakan-tindakan kolektif untuk melakukan perubahan. Ya, tentunya tadi diawali dengan peningkatan kompetensi, ya, pengetahuan, keterampilan, kemudian membekali dengan teknologi atau inovasi, kemudian penyadaran, dan selanjutnya dilakukan aksi-aksi kolektif untuk membawa perubahan. Strategi pemberdayaan menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Ya, seperti kita ketahui, wilayah pedesaan adalah wilayah yang cenderung homogen, kemudian kolektivitas di antara mereka cukup kuat, ya, sehingga itu menjadi modal atau kekuatan sosial bagi mereka untuk mampu keluar dari kemiskinan. Ya, jadi basis-basis apa saja sih yang menjadi faktor penentu kekuatan sosial? Yang pertama adalah informasi yang layak. Artinya di sini adalah informasi yang berguna bagi suatu komunitas sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan. Nah, pada era digital saat ini, informasi menjadi aspek kunci bagi seseorang mampu menjemput peluang, ya, peluang ekonomi, peluang sosial, dan lain sebagainya. Ya, karena di era digital, seseorang yang tidak akses terhadap informasi, mereka akan terus tertinggal. Ya. Jadi basis kekuatan sosial menurut Friedman salah satunya adalah informasi yang layak. Kemudian yang kedua adalah keleluasaan atau kelonggaran waktu. Ya. Yang ketiga, instrumen kerja dan mata pencaharian. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini juga menjadi faktor penentu bagi sekelompok atau seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Ya, semakin tinggi pengetahuan, semakin banyak keterampilan yang dimiliki,
maka itu bisa menjadi kekuatan mereka untuk dapat keluar dari kemiskinan. Kemudian adalah ruang hidup yang dipertahankan, dan selanjutnya adalah sumber daya finansial. Nah, ini adalah basis kekuatan sosial yang perlu dibangun di tingkat desa, di suatu kelompok, sehingga mereka bisa lebih berdaya menghadapi ketimpangan struktural yang tengah berlangsung. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan bagi community development atau pemberdayaan masyarakat. Bagaimana caranya membuat komunitas desa, masyarakat desa bisa berdaya. Upaya pengentasan kemiskinan yang kedua adalah aksi kolektif, ya. Tidak dipungkiri bahwa untuk penyelesaian masalah kemiskinan itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh ada kerja-kerja kolektif, kerja-kerja kolaboratif dari berbagai pihak, ya. Mulai dari masyarakat desa, orang miskin yang bersangkutan, kemudian pemerintah desa, dan juga perguruan tinggi, serta pemerintah, ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus melakukan aksi-aksi bersama. Nah, yang dapat dilakukan sebagai contoh adalah memberikan aset kepada orang-orang miskin. Dalam hal ini adalah akses terhadap lahan pertanian. Ya, desa identik dengan pertanian, tetapi seringkali banyak sekali warga-warga desa yang tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian. Ya, nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah land reform ala Indonesia. Artinya masyarakat miskin di desa perlu diberikan diperkuat asetnya dalam hal kepemilikan tanah. Ya, kemudian orang miskin itu harus berani juga mengkonstruksi batasan dari kemiskinan dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan. Nah, kita sebagai orang luar, kita sebagai community development bisa menerapkan pendekatan-pendekatan partisipatif, ya. Dimulai dari bagaimana kita membangun indikator kemiskinan secara partisipatif, ya, yang melibatkan orang-orang miskin di desa, ya, yang melibatkan berbagai pihak di desa, sehingga mereka menjadi sadar bahwa oh, ini loh yang dikatakan sebagai orang miskin. Ya, orang miskin ditentukan dari indikator-indikator, ya, mulai dari kepemilikan lahan misalkan, kemudian kepemilikan ternak dan lain sebagainya. Kemudian itu yang didorong untuk menjadi solusi bahwa untuk keluar dari kemiskinan adalah memberikan akses kepada orang miskin terhadap indikator-indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan. Kemudian peran pemerintah dan warganya, mereka harus tampil sebagai institusi yang mampu menyelesaikan kemiskinan di tingkat lokal. Ya, sebetulnya sudah menjadi sudah tersedia ruang yang begitu luas bagi desa untuk melakukan pembangunan. Desa memiliki otonominya sendiri untuk menentukan arah pembangunannya. Ya, diharapkan memang desa mampu memahami secara utuh seperti apa sih kondisi desa, seperti apa sih kondisi masyarakatnya, sehingga sangat dibutuhkan ketersediaan data desa, ya, seperti yang saya sampaikan tadi di desa Cilongok. Ya, saat ini mereka sudah memiliki data desa presisi. Nah, dari data desa presisi itu bisa ketahuan bahwa selama ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, bahkan pemerintah desa sekalipun banyak yang tidak tepat sasaran, ya, bantuan-bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran. Nah, yang perlu dibenahi pertama adalah ketersediaan datanya, ya.
bagaimana desa mampu mengidentifikasi warga-warga yang miskin, ya warga-warga yang perlu diberdayakan, warga-warga yang perlu dibantu. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan dari perguruan tinggi. Ya, dalam hal ini adalah IPB sebagai institusi pendidikan di bidang pertanian. Ya, inovasi apa yang dimiliki oleh IPB? IPB terkenal dengan kampus yang paling produktif menghasilkan inovasi. Ya, kita boleh berbangga dengan predikat peringkat 1 di Indonesia sebagai kampus terbaik. Ya, kemudian kita merefleksikan diri, sudah sejauh mana kontribusi IPB terhadap perubahan atau pembangunan di desa. Ya, sudah sejauh mana inovasi yang dihasilkan oleh IPB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, nah ini menjadi ruang-ruang untuk berkolaborasi, aksi-aksi kolektif untuk membawa perubahan, mendorong atau menekan angka kemiskinan di pedesaan. Dan upaya yang ketiga, upaya yang terakhir adalah membuat kebijakan yang afirmatif, yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat desa, masyarakat yang berada pada lapisan yang bawah. Nah, negara perlu menentukan ukuran atau garis kemiskinan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Nah, sebetulnya bisa mengembangkan dari garis kemiskinan yang sudah dibuat oleh Profesor Sayogyo, ya, setara dengan beras. Nah, sebetulnya garis kemiskinan Sayogyo ini sudah sangat kontekstual, apalagi sebagian besar masyarakat kita mengkonsumsi beras untuk pemenuhan kebutuhan pangannya sehari-hari. Nah, kemudian perlu ada juga, dan sebetulnya sudah tertuang di dalam Permendes PDTT, ya, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2021. Nah, Permendes ini sebetulnya bertujuan agar desa dapat menggunakan dana desanya untuk mencapai terjadinya SDGs desa, ya, sesuai dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals, ya, mulai dari no poverty, ya, no hunger, dan lain sebagainya. Nah, artinya ini menjadi kebijakan afirmatif yang memberikan ruang leluasa bagi desa untuk dapat melakukan pembangunan, untuk membawa perubahan, sehingga bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada video ini dapat dipahami dan dapat dipelajari secara mandiri, mencari referensi-referensi lain untuk dapat memperdalam pemahaman terkait dengan masalah kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.